pada hari ini kita akan melakukan kegiatan untuk melakukan bagaimana cara pemberian obat. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pemberian obat. Pemberian obat adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang perawat yang bertujuan untuk memberikan obat kepada pasien sesuai dengan dosis dan cara pemberian yang tepat, sehingga diharapkan obat tersebut bisa memberikan efek kesembuhan terhadap suatu penyakit ataupun keluhan yang dirasakan oleh pasien. Adapun cara-cara dari pemberian obat ada beberapa macam. Yang pertama yaitu oral. Oral adalah cara pemberian obat yang dimasukkan melalui mulut. Kemudian yang kedua adalah topikal. Topikal itu adalah cara pemberian obat yang diletakkan di lapisan kulit ataupun mukosa. Kemudian yang ketiga adalah bucal. Bucal adalah cara pemberian obat yang diletakkan di mukosa pipi sampai obat itu terlarut. Kemudian yang keempat yaitu sublingual. Sublingual adalah cara pemberian obat yang diletakkan di bawah lidah untuk diabsorpsi. Kemudian yang kelima yaitu suppositoria. Suppositoria adalah cara pemberian obat yang dimasukkan ke dalam anus atau rektum dan bisa juga di bagian vagina. Kemudian yang keenam yaitu intraokular. Intraokular adalah cara pemberian obat yang dimasukkan ke mata pasien. Yang selanjutnya yaitu inhalasi. Inhalasi adalah cara pemberian obat dengan cara dihirup melalui mulut ataupun hidung. Selanjutnya untuk cara pemberian obat ada yang dinamakan dengan parenteral, yaitu cara pemberian obat yang dimasukkan ke dalam jaringan tubuh. Nah, untuk cara pemberian obat parenteral ini ada beberapa macam, yaitu ada IC atau intrakutan, kemudian ada SC atau subkutan, kemudian ada IM atau intramuskular, dan IV atau intravena. Untuk IC yaitu cara pemberian obat yang dimana penyuntikan dilakukan di lapisan dermis di bawah epidermis. Untuk sudut penyuntikannya yaitu 5-15 derajat. Kemudian untuk SC atau subkutan yaitu cara pemberian obat dengan cara menyuntikkan melalui jaringan antar dermis dan kulit. Untuk sudut penyuntikannya yaitu 45 derajat. Kemudian IM itu adalah intramuskular, yaitu cara pemberian obat dengan cara menyuntikkan obat sampai ke lapisan otot. Dan untuk sudut penyuntikannya yaitu 90 derajat. Kemudian ada IV atau intravena, yaitu cara pemberian obat secara parenteral yang dia masuk ke dalam pembuluh darah atau pembuluh vena. Untuk sudut penyuntikannya yaitu antara 15-30 derajat. Sebelum kita ke pasien, kita terlebih dahulu membaca catatan perawatan atau catatan medis pasien. Setelah kita cuci tangan, kita akan menyiapkan alat. Untuk yang pertama yaitu kita akan melakukan prosedur penyuntikan secara IC atau intrakutan. Adapun alat-alatnya yang dibutuhkan antara lain raki, spet 1 cc, spet 5 cc atau 10 cc untuk mengoplos obat, injeksi, obat sesuai
sesuai dengan order dokter. Di sini ada antibiotik yang masih dalam bentuk serbuk. Nanti kita akan mengoplosnya menggunakan Aquades. Hand spoon bersih, hand scrub, ballpoint, alcohol swab, bengkok dan perlang. Assalamualaikum. Ini sih Mbak. Oke, baiklah, di sini kita akan memasuki tahap orientasi. Saya akan berikan contoh dari tahap orientasi. Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, saya perawat Lisa. Di sini saya bertugas untuk merawat Mbak pada pagi hari ini. Dengan Mbak siapa ini? Devi. Mbak Devi ya. Coba saya cek gelangnya ya. Ya Mbak Devi, pada pagi hari ini saya akan melakukan tindakan penyuntikan. Ini namanya penyuntikan secara IC atau interdikan. Nanti saya akan melakukan penyuntikan mungkin di daerah tengah sini ya Mbak ya. Tujuannya nanti akan memasukkan obat antibiotik untuk mengetahui apakah Mbak Devi ini alergi obat tersebut atau tidak, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Itu sakit atau enggak? Mungkin agak sakit sedikit ya. Nanti untuk waktunya kurang lebih 10 menit, gitu ya. Oke, nanti kita akan mulai. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke tahap kerja. Sebelumnya kita menutup tirai dulu.
kita masukkan Aquades, kita pastikan semua obat tadi terlarut. Kemudian kita ambil 0,1 cc. Kita pastikan tidak ada udara di dalam spray. Selanjutnya kita akan memposisikan pasien. Mbak, permisi, mungkin tangannya agak di sini ya. Mbak tolong ini nanti ini ya, ada di sisi kanan. Untuk lokasinya bisa di sepertiga atas, lengan bawah bagian dalam. Baiklah, kita sekarang akan siap untuk memasukkan obat ke tubuh pasien. Mbak, ini nanti saya akan masukkan obat, ya mungkin agak sakit sedikit, nanti ditahan sedikit ya. Nanti akan saya masukkan obatnya sampai muncul gelembung. Jangan lupa memastikan sebelum kita menyuntikkan obat, posisi jarum adalah lubangnya berada di atas. Untuk sudutnya kurang lebih 15 derajat. Kita bisa lihat di sini sudah terjadi gelembung ya. Tinggal kita lingkarin menggunakan pulpen. Jangan lupa untuk menuliskan obat dan waktu pemberian. Kemudian kita jelaskan ke pasien, Mbak, ini kita tunggu 10-15 menit. Nanti jangan diapa-apakan, jangan disentuh atau diusap ya. Nanti saya akan mengkaji apakah ada reaksi alergi atau tidak, seperti misalnya kemerahan dan gatal-gatal gitu ya. Iya.
Baiklah, kita masuk ke tahap terminasi. Mbak, ini tindakannya sudah selesai. Gimana perasaannya? Tadi nyeri, Pak. Oh, nyeri ya, tidak apa-apa ya. Baik sekali, karena Mbak sudah kerjasama dengan baik dengan saya. Nanti sekitar 10-15 menit lagi saya akan ke sini untuk mengecek apakah ada reaksi lagi atau tidak. Selamat pagi, selamat istirahat. Kemudian kita miriskan alat dan cuci tangan. Iya. Baiklah, karena kita tadi sudah mempelajari bagaimana prosedur penyuntikan secara intrakutan, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana prosedur atau tahap kerja dari penyuntikan secara IM atau intramuskular. Penyuntikan intramuskular di sini bisa dilakukan di sepertiga sias atau supina iliaka anterior superior dengan sudut 90 derajat. Sebelumnya kita miringkan pasien terlebih dahulu. Oke, permisi ya Bu ya, saya buka celana dulu ya. Untuk posisinya yaitu di sepertiga sias atau sepertiga sina iliaka anterior superior. Kira-kira seperti ini, jadi nanti daerah penusukannya di sini. Ya, ini akan saya masukkan obatnya ya. Jangan lupa sebelum kita masukkan obatnya, kita aspirasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada darah atau tidak. Kalau tidak ada darah, berarti dia sudah masuk ke dalam lapisan otot pada tubuh pasien. Tidak ada, dan kita masukkan obatnya. Kita tekan sambil kita masas area bekas tusukan di daerah pantat. Oke. Ya. Ini saya coba lagi ya. Kemudian kita posisikan pasien seperti semula. Ibu maaf, posisinya terima lagi ya. Sekarang kita akan belajar dari tahap kerja prosedur penyuntikan secara IV atau intravena. Untuk tempat atau lokasinya bisa dilakukan di vena radialis, yaitu di sekitar pergelangan tangan, ataupun di radialis di sekitar siku tangan. Nanti kita akan milih vena yang paling besar. Nah, untuk sudutnya jangan lupa antara 15 sampai 30 derajat. Baiklah, kita mulai ya. Jangan lupa siapkan tourniquet. Kita milih pena yang paling besar.
ini sudah saya masukkan obatnya ya Mbak ya. Kemudian kita pasangkan plaster. Permisi dulu, saya ambil ya. Oke, ini saya dilakukan penyuntikan di daerah vena brachialis jika pasien di sini tidak terpasang infus. Nah, kalau misalnya pasien terpasang infus, maka penyuntikannya bisa dilakukan di bagian karet dari alat infus tersebut. Ya, tadi kita sudah belajar bagaimana cara menyuntikkan obat ke tangan pasien, ke pembuluh darah pasien ketika tangan tersebut tidak terpasang infus. Nah, ketika tangan pasien itu terpasang infus, maka nanti untuk penyuntikannya bisa dilakukan di karet infus ataupun di 3-way ketika terpasang 3-way. Oke, saya kasih contohnya ya. Ketika tidak terpasang 3-way maka bisa dilakukan di daerah karet infus. Oke, jangan lupa didisinfektan dulu. Kemudian posisi jarumnya, lubang jarum menghadap ke atas ya. Kita aspirasi. Dan jangan lupa kita mengklem selang infus ataupun kita mematikan mematikan aliran infusnya. Kita masukkan. Sudah, kita tutup kembali. Nah, oke, jika terpasang 3-way maka caranya sebagai berikut ya. Oke, di sini kan 3-way-nya masih dalam kondisi tertutup. Kemudian kita buka terlebih dahulu tutupnya. Kemudian kita disinfektan terlebih dahulu. Kemudian di sini yang ditempelkan di 3-way pasien yaitu jangan jarumnya ya, tapi jarumnya dilepas dulu. Dan kita masukkan. Kita tutup aliran dari infus. Kemudian jangan lupa kita aspirasi. Oke, kalau terlihat darah, kemudian kita masukkan obatnya. Kalau sudah masuk, kita tutup kembali. Oke, seperti itu. Baiklah, sekarang kita akan belajar mempraktekkan cara penyuntikan secara sekutan atau SC. Nah, untuk SC di sini lokasinya bisa dilakukan misalnya di lengan bagian atas, kemudian paha ataupun di perut. Kemudian contoh dari obat-obatan yang bisa dilakukan penyuntikan secara SC misalnya vaksin, kemudian insulin, atau misalnya lagi yaitu obat KB ya. Nah, kalau misalnya kita mau menyuntikkan insulin menggunakan alat seperti ini, maka sudutnya 90 derajat. Kalau misalnya kita menggunakan spek biasa seperti ini, maka sudutnya 45 derajat.
Baiklah, akan saya kasih contoh bagaimana cara penyuntikan secara SC atau sebutan. Ibu permisi, karena saya akan menyuntikkan di daerah lengan atas ini, maka lengan bajunya dikeataskan ya, Bu. Jangan lupa selalu sebelum disuntikan kita lakukan disinfeksi pada daerah yang akan ditusukkan. Posisi jarumnya yaitu lubang jarum berada di sebelah atas, sudutnya yaitu 45 derajat. Oke Bu, saya suntikkan ya. Oke, sebelum kita masukkan obat jangan lupa kita aspirasi. Ada darah, kemudian langsung kita masukkan. Kemudian kita tap menggunakan kertas alkohol. Oke, ini sudah selesai Bu tindakannya. Saya betulkan lagi ya. Ya. Baiklah, setelah tahap kerja lalu kita masuk ke tahap terminasi. Apa saja yang dilakukan pada tahap terminasi? Yaitu yang pertama, kita mengevaluasi perasaan pasien, kemudian kita memberikan reinforcement positif, kemudian kontrak waktu, merapikan alat, dan cuci tangan. Setelah tahap terminasi, kita masuk ke tahap terakhir yaitu tahap dokumentasi, yaitu kita mencatat hari, tanggal, kemudian jam pemberian obat, nama obat, kemudian kita tulis juga lokasi pemberian obat atau injeksi, dan jangan lupa kita memberikan tanda tangan dan nama perawat. Demikianlah prosedur dari cara pemberian obat, cara parenteral atau injeksi yang meliputi IC atau intrakutan, SC subkutan, IM intramuskular, dan IV atau intravena. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.